إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala peringatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berislam. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali benar-benar sebagai orang-orang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita dengan peringatan ini karena sungguh para nabi dan para rasul semua mereka menyebutkan tentang diri-diri mereka yaitu sebagai orang-orang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Al-Baqarah, wa bassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan kepada anak keturunannya dan juga Yaqub telah katakan ya bani ya bunayya ya bani wahai anak-anakku ya bani wahai anak-anakku ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama, satu agama, itu agama tauhid. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Semua nabi dan semua rasul adalah orang-orang muslim. Demikian pula orang-orang beriman yang mengikuti mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang perintah mentauhidkannya dengan perintah untuk menjadi orang-orang muslim. Allah Subhanahu wa taala terangkan pula di dalam surat Al-Baqarah, am kuntum syuhada idza hadara yaqub al-maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahidah wa nahnu lahu muslimun. Apakah keberadaan kalian sebagai para saksi? Tidakkah keberadaan kalian? Bukankah keberadaan kalian sebagai para saksi tatkala datang kematian kepada Yaqub? Di saat beliau katakan kepada anak-anaknya,
anak keturunannya, anak-anaknya. Ma ta'buduna, apa yang kalian ibadahi? Apa yang kalian ibadahi min ba'di setelahku? Qalu na'budu ilahaka, kami menyembah, beribadah kepada sesembahanmu, wa ilaha abaika, dan kepada sesembahan ayahmu, ayah-ayahmu, orang-orang tuamu, Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu sesembahan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah adalah orang-orang muslim, orang-orang memasrahkan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat para rasul dan para nabi, yaitu untuk mentauhidkannya, dan bentuk dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang muslim yang sebenarnya, orang-orang muslim yang sesungguhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula di dalam surat Al-Baqarah, tatkala menyebutkan tentang keimanan, qulu, ucapkanlah oleh kalian, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami telah beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan asbat, dan apa yang didatangkan, diberikan kepada Musa, kepada Isa, dan yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka para nabi. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah adalah orang-orang muslim. Semua di sini disebutkan tentang keberadaan orang-orang muslim. Dari umat terdahulu hingga umat sekarang sampai umat yang akan datang. Tatkala mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti para nabi dan para rasul, maka mereka itulah orang-orang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga tatkala Rasulullah Isa alaihi salatu wassalam telah melihat, telah merasakan akan ada atau telah muncul orang-orang yang melakukan kekufuran, beliau pun bersegera berkata kepada para pengikut setianya. Dan ini patut untuk kita teladani mereka. Isa alaihi salatu wassalam dan para pengikut setia mereka al-Hawariyun radhiyallahu anhum. Falamma ahassa Isa minhumul kufr, tatkala Isa telah merasakan di antara mereka, telah merasakan suatu kekufuran, beliau pun berkata, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolongku karena Allah, siapa yang akan menolong agama yang beliau bawa karena Allah. Qala al-Hawariyun, berkata al-Hawariyun, nahnu ansarullah, kami adalah para penolong Allah, para penolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan persaksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang beriman. Persaksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang muslim. Kami adalah orang-orang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Isa alaihi salatu wassalam tatkala merasakan telah ada kekufuran seperti itu, beliau pun memerlukan adanya para penolong yang akan menguatkannya. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di zaman ini, yang kekufuran semakin banyak, kekufuran dan kesyirikan semakin banyak, bahkan muncul pula orang-orang yang mengaku beriman, mengaku muslim, namun menjadi para pembela kekufuran, menjadi para pembela kesyirikan. Oleh karena itu, sangat memerlukan dakwah ini, sangat memerlukan agama ini terhadap pertolongan atau bantuan dari orang-orang yang akan memberi bantuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Isa alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dan juga diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Allah seru orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu, jadilah kalian, ansarallah, para penolong Allah, para penolong Allah, penolong agamanya, penolong syariatnya. Qala Isa bin Maryam lil hawariyin, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, sebagaimana yang dikatakan oleh Isa ibnu Maryam kepada para hawariyin, para penolongnya, kepada para pengikut setia beliau. Man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi penolongku karena Allah, menjadi penolong agama karena Allah. Qala al-hawariyun, berkata al-hawariyun, nahnu ansarullah, kamilah para penolong Allah, para penolong agama Allah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel, lalu berimanlah sekelompok dari Bani Israel. Wa kafara ta'ifah, dan sekelompok lagi kufur. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin, lalu kami kuatkan orang-orang beriman atas musuh mereka, fa'asbahu zahirin, dan jadilah mereka orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang tertolong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa yang menginginkan untuk menjadi Taifatul Mansurah, ingin menjadi at-Taifah al-Mansurah, maka hendaknya dia menolong agama ini. Dia menolong agama ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh al-Hawariyun. Al-Hawariyun radhiyallahu anhum menolong agama ini, menguatkan Isa alaihi salatu wassalam dalam mendakwahkan agama ini. Dan jelas agama yang didakwahkan oleh Isa alaihi salatu wassalam, yang kemudian setelah Isa alaihi salatu wassalam diangkat ke langit, maka yang meneruskan dakwah beliau adalah al-Hawariyun. Sebagaimana tatkala Nabi alaihi salatu wassalam wafat, maka yang meneruskan dakwah beliau adalah para sahabat radhiyallahu anhum, baik dari kalangan Ansar maupun dari kalangan Muhajirin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Telah kita ketahui bahwasanya umat terdahulu, umat sekarang dan umat akan datang, semua mereka tatkala mengikuti para nabi dan para rasul, maka mereka dinamai sebagai orang-orang muslim. Dan orang-orang muslim itu hendaknya benar-benar mengetahui tentang apa itu kekufuran. Kalau orang-orang yang mengaku muslim tidak mengetahui kekufuran, maka sangat dimungkinkan akan terjatuh ke dalam kekufuran. Karena tidak mengenal lawan dari Islam. Tidak cukup bagi seseorang untuk mengaku sebagai muslim, untuk mengaku telah mengenal Islam, namun dia tidak mengenal kekufuran. Harus baginya untuk mengenal kekufuran sehingga dia tidak terjatuh ke dalamnya. Dan disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa radhiyallahu anna aidha, dan juga semoga Allah meridai kita. Beliau katakan, kana nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr mukhafata ay yudrikani. Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, tentang kejelekan, karena khawatir akan menimpaku. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita setelah kita menjadi muslim, mengenal Islam dengan sebenarnya, maka kita hendaknya mengenal pula kekufuran, mengenal lawan Islam sehingga kita tidak terjatuh ke dalamnya. Berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Hasan
al Syekh rahimahullah, "Wa man la ya'rif al-Islam min al-kufr, kaifa yasihhu lahu Islam?" Barang siapa yang tidak mengenal Islam, barang siapa yang tidak mengenal Islam dari kekufuran, maka bagaimana akan sah Islamnya? Bagaimana akan benar Islamnya? Oleh karena itu, hendaknya kita berupaya untuk terus-menerus mempelajari agama, mempelajari tentang Islam, mengenal Islam dan juga mengenal lawannya, mengenal tauhid dan juga mengenal lawan tauhid, yaitu syirik. Juga sangat penting bagi kita untuk mengenal rukun-rukunnya, rukun-rukun dari tauhid, begitu pula rukun-rukun dari Islam, sehingga kita tidak batal keislaman kita tatkala orang tidak mengetahui rukun-rukun dari tauhid maupun rukun-rukun dari Islam, dimungkinkan dia akan terjatuh ke dalam pembatalnya. Maka dengan itu sangat penting, bahkan wajib bagi setiap orang untuk mengenal atau mengetahui tauhid sekaligus rukun-rukunnya. Dia hendaknya jaga baik-baik, jangan sampai batal tauhidnya. Demikian pula wajib bagi seseorang untuk mengenal Islam dan mengenal pula rukun-rukunnya, dan wajib baginya untuk menjaga jangan sampai dia terlepas dari salah satu rukun-rukunnya. Karena kalau salah satu rukun dari rukun Islam ataupun dari rukun tauhid itu lepas, maka tidaklah sah keislamannya, tidaklah sah tauhidnya, otomatis dia akan terjatuh ke dalam kekufuran. Nas'alullah salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.